Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi bersama Ibu Nopi Rizka Inayah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika kelas 9, yaitu bab 3, yaitu bab transformasi, khususnya submateri rotasi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan lagi bagi kalian yang belum mengisi absen, silahkan kalian isi dulu absennya. Dan bagi yang sudah mengisi absen, silahkan kalian siapkan buku-buku dan alat-alat tulis untuk mencatat materi atau hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini. Nah, Ibu juga berharap kalian tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar dari jarak jauh atau belajar secara virtual seperti ini. Ibu juga berharap kalian tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan jangan lupa untuk memakai masker jika ingin keluar rumah. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kita hari ini belajar transformasi, khususnya submateri rotasi. Nah, tujuannya adalah kalian dapat menentukan koordinat hasil rotasi atau perputaran suatu bangun dan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep rotasi dengan benar setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan apabila kalian belajar rotasi. Salah satunya adalah kalian bisa menghitung rotasi bumi. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu materi transformasi subbab rotasi. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah peta konsep dari transformasi. Nah, di sini materi prasyaratnya adalah sistem koordinat. Nah, jadi untuk belajar transformasi ini, syaratnya adalah kalian sudah mampu atau sudah pandai di sistem koordinat, sehingga nanti pada saat belajar transformasi ini kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soalnya. Nah, transformasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada refleksi, yang kedua ada translasi, yang ketiga ada rotasi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan yang keempat ada dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, kita mengingat sedikit apa itu transformasi. Kita akan ulangi sedikit supaya nantinya kalian ingat terus apa itu transformasi. Nah, di sini ada ilustrasi dari guru. Kita lewati aja. Langsung saja ke sini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Kata gurunya. Nah, transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, jadi singkatnya transformasi ini adalah suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, lanjut. Kita masuk ke materi inti, yaitu materi rotasi. Nah, di sini ada ilustrasi lagi, ada dari profesor. Profesor ini bertanya, kalian tahu jam dinding? Tahu juga kan bagaimana pergerakan jarum jamnya? Nah, di sini ada jam dinding. Nah, jam dindingnya bergerak atau berputar jarumnya. Lanjut. Nah, ada guru lagi. Gurunya bertanya, kalian juga tentu mengetahui kincir angin. Tahu juga kan bagaimana pergerakan kincir anginnya? Katanya. Nah, ini adalah ilustrasi dari kincir angin. Nah, ini maksudnya kincir angin Belanda. Nah, lanjut. Ada lagi nih anak kecil, ilustrasi anak kecil. Dia bertanya, pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu melihat biang lala kan? Pergerakannya pasti tahu juga kan? Katanya. Nah, ini biang lala. Nah, biasanya kalau di pasar malam pasti ada biang lala. Nah, biang lala ini pergerakannya adalah dia berputar. Jadi, kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas, seperti roda berputar. Nah, lanjut. Nah, lalu profesor ini bertanya lagi. Apa yang terjadi pada jam dinding, kincir angin, dan biang lala? Nah, itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Nah, apa itu rotasi? Sekarang kita masuk ke pengertian rotasi. Bisa kalian lihat di layar, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah perputaran dibagi menjadi 2, arah positif dan arah negatif. Arah positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam.
Nah, berlawanan itu seperti ini. Dia mengarah ke sini. Dari sini mengarah ke sini. Nah, itu dia berarah positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau mengikuti arah jarum jam seperti ini, nah itu artinya dia mempunyai arah negatif. Jadi diingat ada arah positif dan ada arah negatif. Lanjut. Kemudian ada sifat-sifat rotasi. Bisa kalian baca di layar. Yang pertama itu sifatnya titik atau bangun kongruen dengan bangun semula. Yang kedua, sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal, dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal, dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik hasil atau bayangan. Nah, yang ketiga, kalian lihat di layar. Jika arah perputaran searah dengan jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut yang negatif. Sebaliknya, jika arah perputaran berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut rotasi merupakan sudut positif. Nah, itu diingat, apabila searah jarum jam, maka arahnya negatif. Apabila berlawanan arah jarum jam, maka arahnya adalah positif. Bisa kalian sambil catat, bisa kalian ingat juga. Lanjut, slide berikutnya. Nah, koordinat bayangan hasil rotasi. Nah, ini ada rumus-rumus. Rumus-rumus rotasi dengan pusat rotasi 0,0 adalah sebagai berikut. Sekalian catat, ini ada 7 rumus. Nah, bisa dilihat. Rumus yang pertama, rotasi dengan sudut pusat 90 derajat. Maka rumusnya adalah jika titik P, A, B dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif B, A. Yang kedua, rotasi dengan sudut pusat negatif 90 derajat, maka bayangannya menjadi B, negatif A. Nah, ini kebalikannya mereka ini. Kalau yang tadi 90 derajat min B, A, maka yang negatif 90 derajat rumusnya B, negatif A. Yang ketiga, rotasi dengan sudut pusat 180 derajat. Maka apabila titik P, A, B menghasilkan rotasi atau menghasilkan bayangan negatif B, negatif A. Lanjut yang keempat, rotasi dengan sudut pusat 270 derajat. Maka jika titik P, A, B, maka bayangannya menjadi B, negatif A. Nah, lalu rotasi 270 derajat sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Coba kita cek. Nah, kalau 270 derajat ini rumusnya B, negatif A. Dan rotasi negatif 90 derajat juga B, negatif A. Oh, jadi benar. Yang nomor 5 ini rotasi 270 derajat rumusnya sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Lalu ada rotasi negatif 180 derajat. Hasilnya itu sama dengan rotasi 180 derajat. Nah, khusus untuk yang 180 derajat ini, dia rumusnya sama untuk yang negatif dan untuk yang positif. Lalu yang ketujuh maksud Ibu, rotasi negatif 270 derajat itu sama dengan rotasi 90 derajat. Nah, jadi ini ada rumusnya ada 7, bisa kalian catat, bisa kalian pahami, dan bisa kalian pelajari. Nah, jadi rumus-rumus ini sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Diketahui titik F 4, negatif 9. Tentukan bayangan titik F jika dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut pusat 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Bisa kalian lihat di layar. Yang pertama itu rotasi 90 derajat. Kita masukkan rumusnya P, A, B, maka bayangannya adalah negatif B, A. Nah, jadi karena dia titik F-nya 4, negatif 9, maka menghasilkan bayangan 9,4. Lalu rotasi negatif 90 derajat. Kita tulis lagi rumusnya. B, negatif A, maka menghasilkan F 4, negatif 9 sama dengan F aksen negatif 9, negatif 4. Lanjut lagi yang 180 derajat, kita tulis lagi rumusnya. P, A, B menghasilkan P aksen min B, min A. Jadi F 4, negatif 9 menghasilkan F aksen 9, negatif 4. Lalu yang D, rotasi 270 derajat.
titiknya jika F A, B maka menghasilkan negatif B, negatif A. Jadi F 4,-9 menghasilkan bayangan negatif 9,4. Nah, jadi ini mengikuti rumus semuanya. Jadi mudah aja, ikuti aja rumusnya. Kalau hafal rumus, kalau ingat rumus bisa dengan mudah menyelesaikan soal rotasi ini. Nah, lanjut, bisa kalian lihat di layar. Nah, lalu ada contoh soal berikutnya. Bisa dibaca. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkan koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Nah, jadi kita gambar dulu koordinat kartesius. Nah, diilustrasikan seperti ini. Lalu ada titik P 30,10. Nah, bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawan arah jarum jam menuju titik Q. Nah, gambarnya seperti ini, lalu titik Q berada di sini. Nah, di sini titik Q. Dia titik Q ini negatif 10,30. Nah, setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan kembali rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Nah, ke titik R. Titik R di sini. Nah, titik R di sini. Di negatif 30, negatif 10. Di sini jadinya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Lanjut. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 berlawanan arah jarum jam menuju titik Q negatif 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik Q menghasilkan titik tujuan yaitu titik R negatif 30, negatif 10. Dapat kita tulis, nah bisa kalian lihat di layar, P 30,10. Masukkan rumusnya, rumus yang telah kita pelajari tadi, masukkan ke rumus itu sehingga menghasilkan Q negatif 10,30. Ini maksudnya negatif 30, negatif 10. Lalu Q 10,30 dirotasikan sudut 90 derajat, maka menghasilkan di titik R negatif 30, negatif 10. Nah, ini dapat ditulis seperti ini. Lanjut. Misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar negatif 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang kita gambar. Nah, di situ jadinya. Nih, titik S. 10, negatif 30. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar negatif 90 derajat, maka akan berada pada titik S 10, negatif 30. Nah, dapat ditulis titik P 30,10 dirotasikan terhadap sudut negatif 90 derajat, maka menghasilkan titik S 10, negatif 30. Nah, ini dapat dikerjakan apabila kita melihat rumus yang telah dipelajari tadi. Rumusnya seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, jadi itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Itu tadi materi pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di bawah kolom komentar ini. Dan apabila kalian malu, kalian bisa saja bertanya di grup WA, atau kalau malu juga bisa kalian japri Ibu, bisa chat Ibu secara pribadi. Nah, kalian silahkan simak lagi materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dibaca ulang lagi materi yang sudah kalian catat dari video pembelajaran ini. Kemudian nanti kita akan bermain game untuk menyelesaikan soal-soal rotasi. Nah, sekian saja dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita ke depannya tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.